Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kegiatan bimbingan kelompok hari ini dan terima kasih untuk kesempatannya kalian semua sudah datang pada kegiatan hari ini. Sebelum memulai kegiatan, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Kegiatan kita pada hari ini adalah kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Dikerjakan oleh bareng-bareng. Yang lain? Iya, bareng-bareng saling bantu tugas. Tolong menolong. Oke, baik. Bimbingan kelompok itu adalah suatu bimbingan konseling di mana kita semua itu dikumpulkan dalam suatu kelompok dalam pembahasannya. Pembahasan di sini adalah pembahasan sebuah topik, baik topik tugas ataupun topik bebas. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini juga adanya dinamika kelompok di dalamnya. Sebelumnya, adakah yang tahu dinamika kelompok itu apa? Dinamika kelompok itu adalah adanya interaksi yang terjalin di dalam kelompok dan adanya saling bertukar pendapat, kemudian adanya saling komunikasi di dalam layanan bimbingan kelompok ini. Seperti itu. Bagaimana? Sudah paham? Iya, Bu. Oke, baik. Selanjutnya di dalam kegiatan ini juga ada asasnya. Asas bimbingan kelompok itu dibagi menjadi 4. Yang pertama asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini di mana nantinya kita semua diharapkan untuk merahasiakan mengenai kegiatan pada hari ini. Jangan sampai kegiatan pada hari ini itu diceritakan kepada orang lain selain anggota kelompok di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua adalah asas keterbukaan, di mana kalian semua diharapkan terbuka mengenai informasi nantinya ketika kita sudah membahas suatu topik tertentu. Kemudian yang ketiga adalah asas kesukarelaan, di mana kalian semua sukarela datang pada kegiatan bimbingan kelompok hari ini tanpa paksaan apapun. Dan yang keempat adanya asas kenormatifan. Asas kenormatifan di sini adalah kalian menjunjung tinggi norma-norma ataupun aturan-aturan di dalam bimbingan kelompok ini. Adapun aturannya, kalian itu tidak boleh bermain handphone agar supaya kita semua lebih fokus dalam kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Dan kemudian ketika temanmu ada yang berpendapat atau ada yang berbicara, harap didengarkan terlebih dahulu, baru ketika kalian ingin berpendapat atau berbicara, kalian bisa mengacungkan tangan. Seperti itu. Gimana? Paham? Paham, Bu. Sebelum memulai kegiatan selanjutnya, kita coba nih untuk melakukan perkenalan dulu, karena ibu kan belum tahu nih nama kalian satu persatu. Nah, di sini biar kalian lebih tahu ibu juga, perkenalkan, nama ibu Lydia. Ibu adalah guru BK. Adakah yang ingin melakukan perkenalan terlebih dahulu? Nama saya Nova dari kelas 12 akuntansi. Saya Ade dari 12 akuntansi. Saya Nuraini dari kelas 12 akuntansi. Saya Hanifa dari kelas 12 akuntansi. Oke, salam kenal semuanya anak-anak kelas 12 yang bisa tadi kalian segera lulus. Karena kita sudah melakukan kegiatan di awal-awal, ibu ingin meyakinkan lagi nih kepada kalian, apakah kalian siap untuk melakukan kepada kegiatan selanjutnya? Ya, Bu. Di sini kita akan membahas tentang topik tugas. Topik tugas itu adalah topik yang berasal dari ibu nih. Nah, ibu di sini akan memberikan topik mengenai kenakalan remaja. Apa sih yang kalian ketahui tentang kenakalan remaja itu? Ada yang ingin berkomentar atau berpendapat? Jadi Bu, kayak misal kita nih di pergaulan gitu, di tongkrongan atau di apa, ada circle yang mabuk-mabukan gitu atau ngobat, ya kan, atau kayak seks bebas gitu. Itu sih yang saya tahu kalau kenakalan remaja yang melampaui batas ya. Ada lagi? Selain itu juga ada tawuran antar sekolah, Ada lagi? bolos, Terus? bawa barang-barang yang nggak penting ke sekolah, Bawa barang senjata, sekolah. bawa senjata tajam. Ada lagi? Udah, Bu, kita tahu. Jawabannya itu sudah bagus. Nah, karena kalian sudah ada yang mengetahui nih kenakalan remaja itu tadi yang kalian sebutkan, ada tawuran, ada pergaulan bebas, ada minum-minum keras atau bolos.
Nah, gimana sih kalian sebagai remaja khususnya menanggapi kenakalan remaja pada umumnya nih yang kalian sebut tadi? Gimana cara kalian untuk menanggapinya? Apakah kalian milih teman atau Iya. Iya, lebih milih-milih teman biar Tapi nggak kebawa. bukan memilih sih, ngefilter mana nih yang kita bisa ikut main atau yang sebaiknya kayak bukannya musuhin tapi lebih yaudah itu kalian ini kita gitu, cuma tetap masih kenal baik, komunikasi, temenan, main, cuma lebih menjaga diri. Oke. Nah, kalau misalkan kalian nih, di antara kalian ada yang sudah nih terlanjur mengikuti kenakalan remaja itu, misal deh kalian kayak bolos, ada nggak sih kalian tuh yang pernah kayak gitu? Bolos, entah itu bolos satu hari sekolah ataupun bolos mata pelajaran gitu. Kan kalian remaja nih, ada nggak sih kayak kenakalan-kenakalan hal-hal kecil yang kalian udah pernah alami? Kalau saya sih alhamdulillah enggak. Alhamdulillah. Saya juga nggak. Alhamdulillah. Saya juga enggak. Mungkin kita di kelas lebih gak ngedengerin guru aja kali ya. Jadi tidak memperhatikan. Oh gitu. Kenapa kalau apa yang membuat kalian gak memperhatikan guru itu? Ngantuk. Ngantuk. Terus? Pelajarannya gak jelas. Oh, Suka pelajarannya nggak membosankan. ngerti juga, jadinya nggak merhatiin. Kalau misalkan kalian gak ngerti terus pelajarannya gak jelas, gimana sih kalian nih untuk meminimalisir supaya kalian nih bisa paham sama pelajarannya? Kan kalian juga tadi kan katanya pelajarannya nggak jelas, terus ngantuk segala macam. Nah, gimana sih kalian ketika ada tugas dari guru tersebut, terus kalian harus kerjakan? Nah, kalian nggak ngerti nih, Mbak. Kalian tuh harus berbuat apa sih? Nanya sama temen yang udah ngerti sih. Kalian ngajak belajar bareng. Ada lagi? Oke, nah karena tadi kalian sudah menyebutkan itu, nah ini mau nanya lagi nih, dampak dari kenakalan remaja itu ada positifnya nggak sih? Apa hanya negatifnya aja? Negatif. Ada positifnya Iya, contohnya seperti apa? kayak misal kadang tuh kan kalau misalkan remaja itu kan circle pertemanannya lebih luas nih. Kalau kita lagi ada sesuatu gitu di jalan atau lagi kenapa-napa, ketemu ada salah satu dari mereka, terus nanti lebih gampang buat dibantuin, nanti mereka hubungin teman-teman yang lain gitu-gitu sih Bu. Kayak kalau misalnya kita diganggu sama sekolah lain juga, mereka langsung, oh ini teman gue nih satu circle sama gue juga, jadi dibantuin. Ada lagi? Nah, karena tadi dampak positifnya itu ada dari pendapatnya Ade, nah mungkin ada nih dampak negatifnya. Bisa nggak kalian sebutkan dampak negatif dari kenakalan remaja ini? Banyak merusak diri, Hmm, kayak buang-buang waktu juga, Masa depan juga sih. ya terus? ngecewain orang tua. Lalu? Ada lagi? Cukup? Nah, karena tadi sudah dibahas juga dampaknya. Nah, gimana sih caranya kalian untuk menghindari nih diri kalian sendiri dari kenakalan remaja? Gimana sih caranya kalian untuk menghindari diri itu? Mungkin lebih milih temen aja sih, tapi bukan memilih teman yang benar-benar milih gitu loh. Mungkin kita kan dalam pertemanan punya circle, jadi kita lebih nentuin circle kita yang mana yang bisa kita ikutin. Dekat. Ya. Dijadiin teman dekat sama sekedar kenal doang. Terus kayak pulang sekolah ya langsung pulang, gak ikut-ikut nongkrong, kan itu menjauhi kita dari circle pertemanan yang pergaulan yang kurang baik. Nah, kalau misalkan ternyata kalian punya teman, nah teman kalian ini udah termasuk kayak ada yang masuk ke dalam kenakalan remaja, gimana sih caranya kalian mengingatkan ke teman kalian yang sudah masuk ke dalam lingkup kenakalan remaja, seperti sering bolos atau sering gak masuk kelas atau bahkan sering tidur di kelas saat guru menerangkan? Itu gimana sih caranya kalian tuh untuk memberitahu ke teman kalian itu tanpa menyinggung perasaannya? Dibicarain baik-baik gitu. Terus? Kayak diingetin aja mau sampai kapan, dan terus kalau namanya waktu senang-senang kan ada waktu kita serius sama suruh buat mikir panjang aja sih, ada orang tua juga harus dipikirin gitu sih Bu.
karena kalian sudah cukup pahami mengenai kenakalan remaja dan pengertian kenakalan remaja itu apa, terus dampaknya itu apa, terus cara kalian menghindari kenakalan remaja itu gimana, dan teman kalian ketika mengingatkan teman kalian kenakalan remaja itu seperti apa. Nah, di sini kita rangkum bareng-bareng, kita rangkum bersama bahwa kenakalan remaja itu adalah hal yang dilakukan remaja yang tidak sikapnya itu tidak menunjukkan seperti sikap remaja pada umumnya, yaitu contohnya seperti membolos, dia tidur di dalam kelas atau tawuran sekolah. Nah, dampaknya itu bisa jadi dampak yang negatif, walaupun memang ada dampak positifnya. Tapi balik lagi, namanya kenakalan remaja itu tidak baik, apalagi membolos, tawuran itu tidak baik, dan jangan sampai kalian semua termasuk ke dalam itu. Nah, karena tadi kegiatan kita sudah baik, karena tadi kita sudah melakukan kegiatan sebelumnya, tanpa sadar kita sudah di akhir kegiatan nih. Karena sudah di akhir kegiatan, Ibu mau tahu dong pesan-pesan kalian dalam mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok ini. Mungkin ada yang secara sukarela menyampaikannya terlebih dahulu. Pesannya nggak ada Bu, tapi ada kesannya. Iya. Senang bisa sharing sama Ibu. Oke, ada lagi. Kalau pesannya Bu, coba gitu waktu konselingnya lebih diperpanjang. Ya kan enak ya, bisa sharing, Lebih bisa banyak. punya tempat cerita. Oke, baik. Ada lagi. Senang juga bisa bertukar pikiran gitu. Oke, ada lagi Nita. Cukup. Oke, karena kita sudah melakukan kesan dari kalian sudah menyampaikan, mungkin dari Ibu kesan pesan hari ini, Ibu sangat berterima kasih sekali sama kalian sudah mengikuti layanan kegiatan bimbingan kelompok hari ini dengan secara sukarela. Terus kalian juga tadi sudah menimbulkan dinamika kelompok di dalam kegiatan itu gitu. Ibu sangat terima kasih sekali karena kalian sudah mau meluangkan waktu kalian, dan Ibu juga senang kalian sudah mau menukarkan pikiran dan pendapat kalian mengenai topik yang tadi kita bahas. Lalu kemudian adakah planning kita nih, adakah rencana kita untuk melanjutkan kegiatan bimbingan kelompok pada pertemuan berikutnya? Jika ada, kapan? Apakah minggu depan kita membahas topik baru? Iya, boleh. Oke, boleh. Kita agendakan minggu depan ya. Nah, oke, baik. Karena tadi kita sudah melakukan semua kegiatan nih, dari awal sampai di penghujung kegiatan ini. Karena tadi di awal kita sudah berdoa, maka di akhir ini juga kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sekali lagi buat anak kelas 12 akuntansi sudah meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan ini. Sayonara. Hai.